semangat banget kan mau ikut Batam Kids Worship? Yes. Yang di tempat ini semuanya semangat gak sih? Semangat. Semangat. Coba kita yang lihat yang di rumah semua, mereka semua semangat gak ya? Wow, kakak lihat ada yang semuanya udah berdiri di depan kameranya atau di depan laptopnya. Mereka semangat untuk memuji Tuhan. Wow, haleluya. Ingat gak minggu lalu kita punya yel-yel nih, haleluya. Ada yang ingat gak ya? Coba sebelum kakak tes yang di rumah, kakak tes dulu deh yang di tempat ini. Pada ingat gak ya? Hayo. Oke, kakak tes dulu ya. Apa kabarnya? Oke, kayaknya mereka agak lupa nih sedikit, oke? Jadi ketika kakak bilang apa kabarnya, semuanya Batam Kids Worship luar biasa. Oke, semuanya udah inget ya? Oke, sekalian teman-teman yang di rumah juga ya. Yuk semuanya bersama-sama. Siap semuanya? Siap. Mana nih muka-muka yang siap, muka-muka yang sukacita, mana nih senyumnya? Mana jangan sampai gak ada yang senyum ya. Ntar yang di rumah sedih loh, yang di depan aja gak senyum katanya. Semuanya senyum, oke. Semuanya udah ganteng-ganteng, cantik-cantik banget ya. Oke, siap semuanya? Apa kabarnya? Batam Kids Worship luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Wow, sekali lagi bareng-bareng teman yang di rumah. Apa kabarnya? Batam Kids Worship luar biasa. Haleluya. Semuanya tepuk tangan dulu. Wow, adik-adik tahu nggak sih? Hari ini kita nyanyiin lagu tentang kasih semua loh. Wow, teman-teman tahu nggak sih kasih itu apa? Kalau Kak Sela tahu nggak kasih itu apa? Kasih itu seperti kita menyayangi sesama. Wow, menyayangi sesama tuh gimana? Coba semuanya rangkul sebelah kanan kirinya. Rangkul. Yunis, rangkul. Sama Gisa, sama Regina semuanya rangkul. Yang di belakang juga saling merangkul. Wow, itu namanya kasih. Wow, tapi tahu nggak? Kasih Yesus itu lebih besar dari segalanya. Iya Kak. Ada loh yang lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih indah dari pelangi. Itu semua apa? Kasih Yesus. Itu kasih apa? Yesus. Haleluya. Itu saatnya hari ini kita mau beribadah bersama-sama, mau bernyanyi bagi Yesus. Amin. Sebelum itu kita mau tahu dulu nih, untuk ikut Batam Kids Worship kita semua harus persiapan ya nggak sih Kak? Bener dong Kak. Semuanya harus persiapan ya. Semuanya teman-teman di rumah kita mau saksikan dulu video berikut ini. Halo teman-teman. Nah Yunis, hari ini kita mau kasih tahu apa sih ke teman-teman yang ada di rumah? Kita mau siapkan apa saja yang kita harus persiapkan sebelum beribadah di Batam Kids Worship. Oh, emangnya apa aja Yunis? Nah, yang pertama kita harus siapkan alat tulis dan catatan. Emangnya buat apa sih Yunis alat tulis sama catatan? Catatan dan alat tulis itu supaya kita bisa menulis ayat firman Tuhannya. Apalagi nih Yunis? Yang kedua, kita harus siapkan Alkitab. Yang ketiga, kita harus mandi sebelum kita beribadah. Mandi dong teman-teman, kalau nggak mandi nanti kita jadi bau. Ih, nggak mau kan teman-teman, pasti kalau bau. Makanya kita harus mandi dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, jangan juga mandi jam 5 tepat, karena kita mulai ibadah di situ teman-teman. Jadi mandi sebelum jam 5 sore. Nanti kalau jam 5, jam 6 sudah selesainya. Ya, jadi nggak boleh ya teman-teman. Bisa? Nah, tadi kan Yunis sudah kasih tahu nih teman-teman, apa aja yang harus disiapkan sebelum mengikuti ibadah Batam Kids Worship. Nah, sekarang
ingin memberitahu sikap yang benar saat mengikuti ibadah Batam Kids Worship. Yang pertama, kita nggak boleh baring-baring ya teman-teman. Nanti kalau kita ketiduran gimana Yunis? Nggak ikut ibadah deh. Iya teman-teman, kita nggak bakal ikut ibadah kalau kita tidur. Nah, yang kedua, kita nggak boleh pause-pause videonya ya teman-teman, atau kita cepet-cepetin. Misalnya, kita nggak boleh pause video Batam Kids Worship-nya untuk balas pesan. Itu nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau balas pesan, nah kalian di terakhir aja ya teman-teman setelah selesai beribadah. Nah, yang ketiga, teman-teman nggak boleh suruh mama untuk fotoin aku dong ma, nggak boleh ya Yunis, karena di terakhir kita akan foto bareng nih teman-teman sama kakak-kakak pembina. Nah, itu aja yang kami mau sampaikan hari ini ya teman-teman. Jangan lupa aturannya ya teman-teman. Yunis sudah siap belum buat beribadah? Siap. Kalau kamu? Siap dong. Nah, kalau teman-teman yang di rumah siap gak? Siap. Nah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tepuk tangannya dong semuanya. Wow, lagi-lagi teman kita udah ingetin apa aja sih yang harus kita siapin kalau kita mau beribadah di Batam Kids Worship. Haleluya. Jadi apa tadi Kak yang pertama? Catatan dan alat tulis. Ayo adik-adik yang di rumah udah sediain gak catatannya sama alat tulis? Biar kita bisa catat apanya sih Kak? Catatin firman Tuhannya dong, Firman Kak. Tuhan, poin-poinnya semuanya kita bisa catat di catatan kita. Biar kita gak lupa. Karena kita nih terbatas, besok-besoknya kita bisa lupa kalau kita nggak catat. Tapi kalau kita lupa, terus kita lihat catatan kita lagi, kita ingat jadinya firman Tuhan yang diberitakan. Oke, semuanya janji ya, setiap ibadah harus catat firman Tuhan ya. Yang di tempat ini juga ya. Oke, lalu Alkitab juga yang ketiga. Semuanya udah mandi belum? Sudah. Yang di rumah udah mandi belum? Wah, udah katanya. Semuanya udah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Di tempat ini juga udah pada mandi. Apalagi abang-abang di belakang. Semuanya ganteng-ganteng ya. Wah, semuanya hari ini yang melayani cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Dan jangan lupa sikap kita saat kita beribadah, kita harus fokus. Sekali lagi harus fokus. Haleluya. Jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game. Boleh gak sih Kak Sela kalau aku bales chat temanku dulu, kan penting tuh chat teman aku. Boleh, harus fokus kan tadi Kak? Harus fokus. Jadi kapan dong aku balesnya? Setelah beribadah. Wow, setelah beribadah baru kita boleh chat teman kita, oke? Tapi sebelumnya sekarang tuh ajak dong teman-temannya, yuk kita semua ikut Batam Kids Worship. Semua yang di sini udah ajak teman-temannya belum? Sudah. Wow, berarti ini semua yang diajak sekarang lagi teman-temannya yang ada di rumah. Hari ini kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin? Amin. Lebih lagi semuanya berikan senyum yang terbaik dulu, haleluya. Kita mau bernyanyi tentang kasih Yesus, tapi sebelumnya mari kita semuanya berdoa karena kita mau memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu Tuhan Yesus pada hari ini sangat kami rasakan Tuhan Yesus. Bahkan hari ini Tuhan Yesus, kami yang ada di tempat ini, bahkan adik-adik yang berada di rumah, kami mau bersama-sama Tuhan Yesus menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, kami mau menyatakan kasih kami juga Bapa kepada Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini Tuhan Yesus, walaupun umur kami masih kecil, tapi kami mau mengerti lagi firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pimpin setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Sebab kasih Tuhan Yesus sangat besar bagi kita. Amin. Amin. Katakan, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lebih lagi kita katakan setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Sekali lagi, mengalahkan segalanya. Haleluya. Wow, kasih Yesus itu besar banget bagi kita. Maka hari ini kita mau katakan, I love you Jesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan adik-adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Everybody sing, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down. Yuk, ke bawah semuanya. Deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in. Lebih pendek lagi. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Lebih lagi kita katakan, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Hari ini sekarang kakak mau buat challenge. Semuanya siapa sih yang bisa paling deep down in love with Jesus, oke? Yuk semuanya pelan-pelan dulu ya. Kita katakan, think about deep down, deep down. Kurang pendek nih semuanya. Think about deep down, deep down. Lebih lagi katakan, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Hallelujah. Woohoo! Our love is so deep for Jesus. Amin. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus bagi setiap kami. Kami mengasihi Tuhan. Karena Engkau lebih dulu Tuhan mengasihi setiap kami. Anak-anak Tuhan. Mari kita siapkan hati kita adik-adik. Haleluya. Haleluya. Kami mau nyatakan Kau yang terbaik bagiku Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami memuji-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih Bapa. Nyatakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau.
Adik-adik lebih lagi angkat tanganmu dan sembah Yesus. Mari kita belajar dari usia kita yang masih kecil, tapi kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan dengan mulut kami. Kami mau menyembah Tuhan, mengangkat tangan kami bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah sesuai rencana-Mu. Katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Oh pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya. Adik-adik, lebih lagi kita resapi lagu ini. Mari sama-sama ketika kita katakan, ya Aba, layakkanlah seluruh hidup kami, bahkan pakai kami Tuhan Yesus. Dari kami kecil kami mau melayani Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Panggil namanya, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Oh pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Katakan, pakailah aku Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Abang percaya kalau kalian semuanya sangat diberkati Tuhan. Amin. Nah, nggak terasa kita sudah sampai di akhir bulan November. Wah, ternyata sebentar lagi bulan Desember kita akan menikmati sukacita Natal yang sangat luar biasa itu. Nah adik-adik, tidak kalah dengan itu, hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada hari ini. Kembali kami akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, bahkan seluruh tubuh kami, supaya kami boleh meresponi firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami rindu Tuhan bahwa hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ada sesuatu hal yang luar biasa kami terima, dan kami akan lakukan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus, percayakah adik-adik semuanya? Percayakah kita kalau kita berasal dari Allah? Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, setiap kita diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Semuanya diciptakan oleh Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia membentuk Adam dari debu tanah. Lalu akhirnya Tuhan menghembuskan napasnya ke dalam tubuhnya Adam. Dan Adam pun boleh beraktivitas, dia boleh hidup. Nah, sama seperti itu, kita juga berasal dari Allah. Firman Tuhan katakan bahwa kita berasal dari Allah. Nah, mari kita baca satu bagian firman Tuhan. Apa yang membuktikan kita berasal dari Allah? 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Mari kita buka bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Nah, mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 8. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita baca sekali lagi. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semua berasal dari Allah. Yang percaya katakan amin. Nah, kita semua berasal dari Allah. Kita diperanakan sebagai anak-anaknya Tuhan. Kita diangkat jadi anaknya Tuhan. Nah, artinya kita berasal dari Allah. Yang percaya bahwa dirinya berasal dari Allah, dia harus lakukan ini. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama yang dilakukan orang yang berasal dari Allah, yang pertama adalah mengasihi. Katakan sama-sama, mengasihi. Nah, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita percaya bahwa kita berasal dari Allah, kita percaya bahwa kita anak-anak Allah, kita harus menjadi orang yang mengasihi. Jadi orang yang berkata bahwa dia anaknya Allah, dia berasal dari Allah, gaya hidupnya adalah harus mengasihi. Kenapa? Allah kita adalah kasih. Jadi kita pun harus sama dengan Allah kita. Kita harus mengasihi. Nah, orang yang mengasihi itu adik-adik adalah orang yang peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Dia peduli kepada papa, mama, kakak, abang, bahkan adik-adiknya, bahkan teman-teman semuanya. Dia peduli. Orang yang mengasihi, dia peduli. Kalau ada temannya yang sedih, dia nggak mengejek, tapi dia menghibur temannya. Itu bukti dia mengasihi. Kalau ada temannya yang kesusahan, dia harus tolong. Itu bukti orang yang mengasihi. Kalau papa mama
perintahkan sesuatu kepada kita, dia suruh kita mengerjakan sesuatu hal, kita harus tunduk. Itu buktinya kita mengasihi. Kita harus bantu papa, mama. Kita nggak boleh ganggu pikiran mereka lagi. Kita nggak boleh tambah-tambah. Kita nggak boleh melawan. Itu orang yang mengasihi. Nah, orang yang mengasihi, dia berasal dari Allah. Kalau dia nggak mengasihi, dia bukan dari Allah. Itu pribadi yang bukan dari Allah. Nah, adik-adik, abang sangat percaya kalau kita semua adalah berasal dari Allah. Yang percaya bahwa dia anak Allah, katakan amin. Nah, setiap kita adalah anak-anak Allah. Gaya hidup anak-anak Allah harus mengasihi. Jadi kemanapun kita pergi, kita harus mengasihi. Firman Tuhan kan jelas, katakan kasihilah sesamamu. Firman Tuhan bilang seperti itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi tidak boleh kita tidak melakukan hal ini. Jadi kita harus mengasihi. Kalau ada temannya, nggak boleh dipukul temannya, nggak boleh. Itu bukan mengasihi. Terus kalau kita lagi main-main, kita jahilin teman-teman kita sampai mereka terluka. Oh, itu enggak. Itu bukan mengasihi. Nah, adik-adik, orang yang mengasihi, dia peduli dengan orang-orang yang di sekitarnya. Itu tanda dia mengasihi. Yang berasal dari Allah, dia harus mengasihi. Dia lakukan cara hidup yang mengasihi. Nah, yang kedua, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita katakan tadi bahwa kita adalah anak Tuhan, kita berasal dari Allah. Orang yang berasal dari Allah, orang yang berkata dia adalah anak Tuhan, dia harus kenal Tuhan. Nah, yang kedua adalah mengenal Tuhan. Orang yang berkata dia adalah anak Allah, dia harus mengenal Tuhan. Bagaimana mungkin kita katakan, oh saya kenal, tapi saya berasal dari sana, tapi saya tidak mengenal itu. Tidak mungkin. Orang yang berasal dari Allah, orang yang berkata bahwa dia adalah anak Tuhan, dia pasti mengenal Tuhan. Sama kalau kita katakan, saya adalah anaknya papa, tapi kita tidak mengenal papa mama kita. Oh, tidak mungkin. Kita justru mengenal. Nah, itu dia. Orang yang mengenal Tuhan, dia adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Jadi bohong katanya kalau dia mengenal Tuhan, tapi dia tidak menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, orang yang mengenal Allah, adik-adik, dia harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan kepada kita apa? Efesus 6 ayat 1. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kita katakan tadi kita anak Allah, kita mengenal Tuhan, tapi kita tidak turut sama orang tua kita, itu namanya bohong. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, kita pasti turut atau kita pasti tunduk, kita pasti taat dengan perintah-perintah Tuhan. Waktunya beribadah kita harus fokus, itu perintah Tuhan. Waktunya hari Minggu kita harus ke gereja. Waktunya di sekolah kita harus tunduk sama guru kita, yes, itu perintah Tuhan. Firman Tuhan juga bilang demikian. Taati para pemimpinmu. Kita harus taat sama orang tua kita. Kita harus taat sama hamba-hamba Tuhan, kakak-kakak pembina kita di gereja, para pastor yang ada, para hamba Tuhan yang ada. Kita harus taat sama mereka semuanya. Kita harus taat juga sama guru-guru kita yang ada di sekolah.
nggak boleh melawan, nggak boleh membangkang. Itu bukan gaya orang yang mengenal Tuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan, dia pasti taat. Katakan sama-sama, saya mau taat. Nah adik-adik, abang sangat percaya bahwa kita semua adalah anak-anak yang taat. Anak-anak yang mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kita semua berasal dari Allah. Gaya hidup kita seperti Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Nah, katakan sama-sama, saya berasal dari Allah. Sekali lagi, saya berasal dari Allah. Nah, adik-adik, kalau kita katakan kita berasal dari Allah, kita lakukan kedua hal ini. Yang pertama tadi apa? Mengasihi. Gaya hidupnya orang yang berasal dari Allah, gaya hidupnya anak-anak Tuhan adalah mengasihi. Di ayat 8 dikatakan tadi, di ayat 8 dikatakan gini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah adik-adik, orang yang gak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Dan sudah pasti dia bukan daripada Tuhan. Dia bukan dari Allah. Nah adik-adik, lakukanlah kedua hal ini. Percayalah bahwa kita semua berasal dari Allah. Kalau kita berasal dari Allah, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus lakukan kedua hal ini. Amin. Yang siap katakan amin. Nah mari lipat tanganmu dan kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kembali buat kebaikan-Mu. Pada hari ini kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Benarlah Tuhan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami berasal dari Tuhan. Kami berasal dari Allah. Sebab itu Tuhan, kami mau gaya hidup kami terus menjadi orang yang mengasihi. Mengasihi sesama kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi keluarga-keluarga kami Tuhan. Bahkan kami berdoa juga Tuhan, kami menjadi anak-anak yang terus mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam. Karena itu kami mau menjadi anak yang turut kepada firman Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Kami percaya bahwa masa depan kami di dalam Tuhan adalah sangat-sangat penuh dengan pengharapan. Engkau yang menjamin kami dan kami percaya bahwa Allah senang ketika kami melakukan kedua hal ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua di tempat kami masing-masing juga. Kami percaya kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord. Haleluya. Wow. Adik-adik semuanya, happy nggak habis mendengar firman Tuhan? Happy. Wow, adik-adik di rumah pasti juga happy kan? Happy dong Happy pastinya. semuanya. Senyum dulu dong. Gimana tadi senyumnya? Dari awal kita udah suruh semuanya untuk senyum. Kenapa? Karena kasih itu pasti membahagiakan kan? Kasih itu buat kita bahagia atau buat kita sedih? Bahagia dong Kak. Bahagia ya. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik, kita mengasihi orang, kita jadi semakin orang yang nakal atau semakin orang yang baik? Semakin jadi baik. Semakin baik. Wow, adik-adik di rumah kita semuanya harus mengenal kasih Allah. Karena yang paling tahu kasih itu teladan kasih yang paling sempurna itu siapa sih Kak Sela? Tuhan Yesus. Wow, berarti kita harus kenal Tuhan dulu kan? Kita harus kenal Tuhan, kita harus kenal Allah supaya kita tahu bagaimana mengasihi teman. Gimana yuk semuanya kalau kita mengasihi teman, kita gimana dong sama teman-teman kita? Mengasihi bersama-sama dengan teman, kita beribadah semuanya, merangkul satu sama lain karena kita punya kasih. Amin. Amin. Haleluya. Adik-adik yuk semuanya yang di rumah udah bisa nebak belum kita hari ini mau ngapain dulu? Aduh kita mau ngapain nih Kak Sela? Kalau abis firman Tuhan kita ngapain ya biasanya di Batam Kids Worship? Aduh. Biasanya sih kita ada hayat hafalan gak sih Kak? Ayat hafalan, kita mau menghafal ayat firman Tuhan. Wow, keren banget sekarang kakak makin
makin deg-degan nih. Kak Sela deg-degan gak sih? Deg-degan banget sih, Deg-degan ya, kita mau hafal ayat hafalan. Hari ini 1 ayat lagi kita mau hafal. Amin. Amin. Menghafal ayat firman Tuhan. Tapi Kak Abi lupa nih Kak Sela. Dari tuh, mana ya tadi kita baca ayat firman Tuhan? Tenang aja, aku udah hafal kok. Wow, kayaknya Kak Sela tadi catat ya. Catat Semuanya dong. catat gak tadi? Yang di rumah catat gak? Catat. Catat semuanya yang di rumah. Oke, Kak Sela, ingetin aku dong. Tadi catatanku masih di sana. Kak Sela ingat gak tadi ayatnya dari mana? Ingat dong Kak. Ayo coba. Coba nih ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ayo semuanya ulang. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 8. Wow. Kak Sela, tapi kakak mau denger dulu dong. Aku mau denger dulu gimana sih isinya. Isinya ini ya. Susah gak ya ayat hafalan hari ini? Enggak dong Kak. Enggak katanya. Yuk kita denger dulu ya dari Kak Sela. Nah coba ya nih teman-teman. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Wow. Gampang kan Kak? Gampang ya, gampang. Tapi kalau dengar ayat itu berarti kalau kita nggak mengasihi, kita nggak mengenal Allah ya Kak. Iya dong Kak, sebab Allah adalah kasih. Allah itu kasih sendiri loh, wow. Jadi kalau aku bilang aku mengenal Allah, tapi aku mau temenannya sama Yunis aja, aku nggak mau temenan sama Bang Johnson, bisa nggak ya itu dibilang kasih? Tidak. Aku mau temenan sama Gisel aja, aku nggak mau temenan sama Bang Kaleb, itu kasih nggak ya? Tidak dong. Tidak, tapi kan aku cuma mau temenan sama mereka aja, nggak boleh ya pilih-pilih. Gak boleh pilih-pilih dong. Nggak boleh Karena semuanya pilih-pilih. sama Kak. Oh gitu, jadi kalau aku punya makanan aku harus bagi semuanya ya, nggak boleh bagi sama sembunyi-sembunyi aja gitu. Gak boleh. Gak boleh, tapi nanti makananku semuanya habis dong, apalagi abang-abang makannya banyak. Tapi nggak apa-apa ya, yaudah ya. Gak apa-apa dong. Namanya kita harus mengasihi. Pasti Tuhan Yesus kalau ada sama-sama kita, dia pasti temenin kita semua kan? Iya bener Siapa yang semua di sini sahabatnya Tuhan Yesus? Wow, oke semuanya. Kalau gitu kita harus banget nih menghafal ayat ini, oke? Kita ajak teman-teman di rumah yuk, teman-teman semuanya kita mau hafal. Bangkit berdiri dulu. Oke, kita mau hafal dari mana tadi? 1 Yohanes 4 ayat 8. Yuk dari 1 gimana? 1. 1 Yohanes dari yang pertamanya huruf apa sih Yunis? Yohanes? Y gimana tuh? Y. Semuanya tangannya jangan semuanya gini tangannya. Yang di rumah Yohanes. 1 Yohanes berapa? 4 ayat 8. Sekali lagi dong Kak, sekali lagi ya. Biar ingat nih semuanya. Sekali lagi, 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 8. Oke. Coba kan karena kita yang ngajarin, kita coba mereka dulu lah ya. Kita lihat dulu 1 Yohanes 4 ayat 8-nya aja dulu. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 8. Wow, semuanya udah bisa nih, semuanya badannya digerakin ya. Yang di rumah harus gitu juga. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 8 isinya. Barang siapa Oke, barang siapa gini teman-teman. Barang siapa tidak mengasihi. Ulang Kak, aku takut lupa nih. Barang siapa ya? Gimana tadi barang siapa? Barang siapa tidak mengasihi. Oke, lanjut Kak. Lanjut nih ya Kak. Iya. Ia tidak mengenal. Oh, mengenal tuh kayak salaman gitu ya Iya, Kak? Kak, Kalau kita mengenal. lagi kenalan gitu ya. Gimana kalau salaman sama teman-temannya coba? Mengenal, salam. Oke, tapi karena mungkin adik-adik yang di rumah ada sendiri, kita coba salam sendiri ya. Gimana salam sendiri? Mengenal.
mengenal, oke? Ia tidak mengenal Allah. Allah. Oke, dari ia. Oke Kak. Ia tidak mengenal Allah. Oke, terakhir nih Kak, apa? Sebab Allah adalah kasih. Oke, sebab lagi, sekali lagi. Sebab Allah adalah kasih. Wow. Yuk, siapa yang di sini sudah hafal? Saya. Oke, masih ragu-ragu ya, tapi nggak apa-apa, kita belajar lagi ya. Kita coba aja ya Kak. Coba super lambat yang ini, super lambat dulu, oke? Mulai dari ayatnya, 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 8. Coba kakak lupa tadi. Yunis boleh kasih tahu kakak nggak tadi kata pertamanya apa? 1 Yohanes. Iya, habis itu bunyinya apa pertamanya? Barang siapa? Barang siapa gimana gerakannya ya? Wah, udah pada tahu ya. Yuk kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Yuk, sebab Allah adalah kasih. Oke. Makin deg-degan nih, tadi hampir salah soalnya, ya ampun. Tapi gak apa-apa, kita sekarang mau dong lebih tantangan lagi. Kecepatan normal dulu ya, kecepatan normal. Semuanya tarik nafas dulu. Oke. Semuanya yang di rumah udah siap belum? Udah siap belum? Yang di sini udah siap belum? Wow, ayo. 1, kecepatan normal. 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Aku gak nyangka kalau aku bisa hafal ya secepat itu. Dong Kak, kan Mungkin karena gerakan itu ya Kak. Iya sih. Semuanya di sini udah pada hafal belum? Sudah makin hafal ya? Berarti siap nggak kalau tantangan ini kita naikin lagi? Siap nggak? Kurang semangat nih? Haleluya! Yuk semuanya. Musiknya udah menegangkan nih Kak. Semuanya di rumah siap? Siap. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi. Sekali lagi, lebih cepat lagi. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Oke, sekarang sekali lagi. Lebih cepat lagi, super fast. Oke. Tapi ketika yang terakhir kasih, semuanya peluk satu sama lain, oke? Siap. Bareng-bareng ya semuanya ya. Siap semuanya? Siap. Yang di rumah kalau ada temennya juga semuanya peluk teman-temannya, oke? Oke. Itu kata kasih terakhir ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Semuanya udah pelukan belum? Mana yang di belakang? Wah, mereka sampai tos-tosan. Kayaknya mereka sangat mengasihi satu sama lain ya Kak. Bener Kak. Capek. Tarik nafas dulu. Tepuk tangan semuanya. Wow, hari ini 1 ayat lagi kita sudah hafal, yaitu mengenai kasih. Wow, semuanya kalau hari ini kita mengasihi, kita mau dong memberi dengan sukacita. Mau
Mau dong Kak. Amin ya. Semuanya udah punya persembahan gak sih semua di sini? Mana persembahannya? Mana persembahannya? Wow, yang di sini semuanya udah pegang amplop persembahan. Tunjukin ke depan. Ini dia persembahannya. Oke. Hari ini adik-adik kita mau memberikan persembahan. Kita bisa lihat di mana tuh Kak? Kita mau transfer, kalau yang di rumah mau transfer gimana Kak? Kita bisa lihat di layar QR-nya teman-teman. Wow, di depan ditampilin ya Kak? Ada dong Kak. QR code-nya ditampilin. Nomor rekeningnya ada gak sih Kak? Ada Kak. Ada semuanya. Jadi adik-adik bisa minta tolong. Mai, aku mau memberikan persembahan lewat QR code atau lewat transfer. Biar semua orang tuanya, wow, anakku memberikan persembahan loh di Batam Kids Worship. Semuanya semangat. Semangat. Semuanya sukacita. Sukacita. Kita mau beri untuk Tuhan, amin. Amin. Semuanya mari kita angkat persembahannya. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kami menghafal satu ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah sendiri adalah kasih. Dan kami Tuhan Yesus mau juga Tuhan Yesus mengasihi, dan kami mau memberikan Tuhan dengan sukacita persembahan kami lewat pelayanan Batam Kids Worship. Tuhan Engkau memberkati setiap tangan yang memberi, bahkan setiap orang tua yang menjadi saluran berkat untuk kami. Biarlah Tuhan Yesus persembahan ini bagi kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan Yesus dipergunakan di dalam pelayanan Batam Kids Worship semakin lagi Tuhan pakai. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Yuk semuanya kita kasih persembahan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Semuanya kasih persembahan loh adik-adik. Yang di rumah juga pengen kan? Semuanya di sini kasih persembahan. Lihat semuanya sukacita. Habis kasih persembahan semuanya sukacita. Mereka sudah melayani Tuhan, bahkan beri lagi persembahan untuk Tuhan. Itulah wujud kasih kita juga kepada Tuhan. Karena Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita kan Kak Sela? Bener Kak. Wow, semuanya rasakan gak sih kasih Tuhan luar biasa? Luar biasa ya. Luar biasa. Wow. Keren banget hari ini. Tapi jangan lupa hari ini yang terakhir kegiatan kita mau ngapain ya adik-adik? Kita mau ngapain ya teman-teman? Oh, kita mau foto Aduh. bareng-bareng. Mau foto bareng semuanya. Udah ganteng belum? Udah cantik belum sih? Udah ya? Yuk kita berkumpul dulu yuk. Berkumpul bersama-sama. Rangkul dong, katanya kita mengasihi kan? Rangkul satu sama lain. Semuanya yang di rumah yuk siap-siap. Arahkan kameranya. Terus kalian minta tolong, Mama tolong fotoin kami. Mau berfoto sama kakak-kakak membina dan teman-teman semua. Semuanya senyum, giginya mana giginya? Senyum. Giginya nggak ada yang ompong kan? Nggak Tidak. apa-apa, tapi kalau ompong juga kita bersuka cita. Yuk kita foto yang pertama. 1, 2, 3. Wah, sekali lagi. Gaya apa lagi nih Kak? Gaya apa lagi nih? Semuanya jempol. Satu kan merangkul, satu kasih jempol. Jempol terbaik, senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, haleluya. Sekali lagi. Gimana nih? Yang lebih seru dong, seru. Bebas ya, bebas. Seseru mungkin. Batam Kids Worship kan seru, oke? Gak ada yang ketutup ya. Semuanya yang di rumah siap? Siap. Satu kali Mama Papa, satu kali lagi, oke? 1, 2, 3. Haleluya. Oke semuanya. Kak, abis ini kalau fotonya disimpan di galeri terus kan sayang ya. Gak diapa-apain. Jadi adik-adik yang di rumah kalau udah foto bareng kita semuanya, kirim ke nomor yang di bawah ini. Kirim ke pembina anak supaya kita bisa lihat. Bahkan kita juga bisa tampilkan loh minggu depan kan. Wow, kita semua bisa lihat. Wah, teman-teman kita rupanya yang di rumah ngikutin kita loh. Semuanya foto bareng kita loh. Wow. Bahkan mungkin ada yang di luar kota, luar negeri. Mau gak sih foto bareng mereka? Mau ya? Jadi jangan lupa send foto-fotonya ke nomor di bawah ini adik-adik. Oke semuanya? Oke. Oke.
berarti ini kita selesai dulu ya. Ya. Selesai dulu ya ibadahnya. Kayak nggak rela ya, kayak masih pengen ya. Masih pengen bersama-sama teman-teman ya di sini ya. Tapi nggak apa-apa, jangan lupa kita bisa selalu kita ikut di Batam Kids Worship bersama-sama dengan teman-teman di sini. Bahkan kami rindu juga melihat teman-teman yang di rumah ikut selalu setia ikut Batam Kids Worship. Jam berapa sih? Jam berapa? Setiap hari Minggu di YouTube GKRI Batam. Sekali lagi, semua ikut Batam Kids Worship jam berapa? Jam 5 sore hari Minggu di YouTube GKRI Batam. Haleluya. Bye-bye semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Semua dadah dong. Bye-bye.